Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dalam kitab Lukas pasal yang ke-20 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26 itu menceritakan sebuah kisah ketika ahli-ahli Taurat mencoba menjebak Tuhan Yesus dengan sebuah pertanyaan. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar? Tuhan Yesus menjawab dan meminta sekeping dinar. Menunjukkannya lalu bertanya, gambar dan tulisan siapakah yang ada pada dinar ini? Mereka menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Kata Tuhan Yesus, ya maka berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Oh, ini sebuah jawaban yang sangat hebat dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus sebenarnya sedang menjelaskan bahwa gambar dan tulisan pada dinar ini menjelaskan tentang kepemilikan dari dinar ini. Karena ada gambar dan tulisannya, maka ini sepenuhnya menjadi milik kekaisaran Romawi. Dan saat itu uang dinar tidak hanya berlaku untuk jual beli, tapi juga menjadi lambang, menjadi simbol kejayaan, menjadi lambang kemasyuran kekaisaran Romawi. Di mana ada dinar berlaku, berarti ada pengaruh kekaisaran Romawi di situ. Nah, saudara-saudara, tahukah bahwa sebenarnya kehidupan kita pun diumpamakan seperti uang dinar ini? Dalam hidup kita pun kita punya pemilik kehidupan kita. Siapakah dia? Tentu yang gambar dan rupanya ada dalam hidup kita. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 26 jelas tertulis bahwa kita ini diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Tuhan sendiri. Bahkan dalam Yeremia 31 ayat yang ke-33 Tuhan berkata gitu, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi dalam hidup kita ada gambar dan rupa Tuhan. Dan juga dalam hati kita Tuhan menuliskan Tauratnya dalam hidup kita. Jadi fix hidup kita milik Tuhan sepenuhnya. Pemilik kehidupan kita adalah Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa konsekuensinya dari itu semua? Berarti bahwa hidup kita ini bukan milik kita sendiri lagi. Berarti tidak ada lagi tujuan hidup pribadi, tidak ada lagi agenda atau keinginan pribadi. Yang ada adalah kehendak sang pemilik kita. Apa itu? Bahwa sama seperti uang dinar tadi, dimanapun dia berada, dia menjadi lambang, menjadi representasi dari kerajaan itu. Nah, kehidupan kita dimanapun kita berada harusnya membawa pengaruh, harusnya menjadi dampak, dan orang bisa melihat kemasyuran kerajaan Allah. Orang bisa melihat kemuliaan kerajaan Allah di situ. Karena ada gambar dan rupa Tuhan di kehidupan kita. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui tingkah laku kita, melalui perbuatan kita, melalui cara kita berbicara, melalui cara kita berpikir, semuanya harus menampakkan budaya kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Dan ada sebuah lagu yang sangat bagus dari teman-teman di worship team Rock Samarinda. Judulnya Pemilik Hidupku. Lagu ini sangat bagus, dan di bagian akhir lagu ini ada sebuah kalimat berkata, biar setiap cerita di dalam hidupku memancarkan kemuliaan-Mu. Wow, inilah tujuan hidup kita. Semua kisah, semua peristiwa, semua kejadian dalam hidup kita harusnya memancarkan kemuliaan Tuhan, sang pemilik kehidupan kita. Dan saya percaya karena Dia adalah pemilik kehidupan kita semua, tentu ada jaminan pemeliharaan dari Tuhan. Ada jaminan yang hebat bahwa kehidupan kita akan baik-baik saja, bahkan luar biasa. Karena pemilik hidup kita adalah Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.